Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari yang tua sampai yang muda, khususnya untuk generasi muda kayak seperti saya dan kita semua. Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Muntiamah. NIM saya 8566555488 dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Kota Jambi. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengingat kembali atau melihat kembali salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila atau dasar negara kita atau falsafah negara kita. Lahirnya Pancasila tentunya melalui proses yang sangat panjang, penuh makna, penuh perdebatan, pengorbanan, perjuangan, dan semangat persatuan dari para pendiri dan para pahlawan yang telah gugur. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang sekali. Sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, saya dan teman-teman atau kita semua tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang atau globalisasi. Untuk peristiwa pertama adalah perjalanan Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Dalam sidang ini ada 3 tokoh menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Yang pertama, Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan 5 asas kebangsaan secara tertulis. Yang kedua, Bapak Suepomo pada tanggal 31 Mei yang menekankan negara intergalaktik, persatuan lebih penting daripada individu. Yang ketiga yaitu Bapak kita, Bapak I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar yang kemudian ia namakan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila berisi 5 nilai utama: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Inilah cikal bakal Pancasila yang akan lahir atau yang kita kenal sampai sekarang. Maka pada tanggal 1 Juni 1945 inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Kemudian peristiwa yang kedua terjadi pada tanggal 22 Juni 1945 yang dibentuk Panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan awal Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, karena mempertimbangkan keberagaman agama di Indonesia, terutama masukan dari daerah Indonesia Timur, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disahkan dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi. Peristiwa ini menunjukkan semangat toleransi, persatuan, dan musyawarah nilai-nilai utama dalam Pancasila. Yang ketiga, pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Disinilah rumusan final Pancasila ditetapkan seperti yang kita kenal sekarang. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan ini menunjukkan semangat toleransi dan kompromi para pendiri bangsa demi menjaga persatuan dan keberagaman Indonesia. Sebagai generasi muda, saya
Dan kita semua belajar bahwa Pancasila lahir dari semangat perbedaan yang disatukan. Para pendiri bangsa rela berkompromi, berdiskusi, berdialog, dan menomorsatukan kepentingan bersama di atas ego-ego kelompok. Sebagai generasi muda, saya dan teman-teman semua tentunya mendapatkan pelajaran penting dari sejarah tersebut. Yaitu yang pertama, tidak ada sukses besar tanpa kerjasama dan kompromi. Kita hidup di zaman yang cepat berubah. Banyak tantangan mulai dari globalisasi, keberagaman budaya, hingga teknologi yang memecah perhatian kita. Tapi semangat para pendiri bangsa bersatu dalam keberagaman agar tetap relevan. Yang kedua, musyawarah dan dialog adalah jalan yang hakiki. Jika kita menghadapi perbedaan pendapat, alih-alih kita berkonflik, lebih baik kita berdialog, mendengarkan, mencari solusi bersama. Inilah nilai keempat Pancasila yang sangat cocok untuk zaman sekarang. Yang ketiga adalah keadilan sosial, bukan slogan, melainkan tindakan nyata bagi kita generasi muda. Ini bisa berarti memastikan kita semua mendapatkan pelajaran yang sama, menghargai keberagaman agama dan budaya, tidak saling membuli, serta menggunakan teknologi untuk membangun bukan untuk memecah bangsa. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila ini masih sangat relevan. Persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial mari kita wujudkan dengan kehidupan sehari-hari di sekolah, kampus, media sosial, masyarakat, dan komunitas kita. Yang dapat saya sampaikan tentang proses lahirnya Pancasila dan pelajaran bagi kita generasi muda. Pancasila bukan hanya warisan semata, bukan hanya warisan sejarah. Ia adalah pedoman hidup kita bersama. Mari kita jaga dan amalkan dalam tindakan kita sehari-hari. Terima kasih. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.